Materinya tentang oke. Kamu apa kabarnya, sehat? Maaf, tugas kimia karbonat. Tugas kimia Karbonat. Karbohidrat. Nah, karbohidrat. kimia karbohidrat Kamu udah masuk universitas? udah. Jurusan apa? Ini apa? Jurusan apa? Jurusan teknologi hasil perikanan. Berarti yang kemarin juga lolos ya berarti? Kalau yang IPB enggak, ini sekarang di Undip dapatnya. Oke. Di Undip di Penogoro Semarang. Semarang dong berarti kamu sekarang ya udah. Iya. Oke, Ini mau selamat sekali lagi. Gimana? ini apa sih, besok UTS, jadi ya belajar aja gitu. Yang ada kamu kirimkan sekarang atau gimana? Ya itu yang ada kan tuh aku kirimin tuh yang bukan ya, Mak. Itu mah kamu yang kirimkan ke aku. Oh, sorry, salah. Saya yang persamaan reaksi kimia itu, yang persamaan reaksi kimia itu, yang kok enggak yang titrasi asam basa, lebih simpel yang mana? Sebenarnya semuanya kalau masalah simpel sih, kalau apa tadi itu karbohidrat ya, itu tuh sebenarnya banyakan teori kalau karbohidrat itu, bukan Ya, malah yang karbohidrat nggak jadi. Itu maksud saya yang kimia, reaksi kimia. Kalau enggak yang titrasi asam basa itu. Ntar aku lihat dulu ini ya. Oke. Ntar aku share screen dulu loh berarti. Ini dijelasin ulang gitu ya semuanya ya. Ya, sama cara ngitungnya. Saya nggak mudeng. Yang titrasi asam basa. Oke, yang Karena ini ada ya berarti. Yang ini kan. Persamaan reaksi kimia dan konsep mol. Justru aku lebih prefernya kamu pahamin ini karena ini tuh induk dari semua kimia. Oke. Ini tuh dari induk dari semua reaksi kimia itu perlu pakai ini gitu maksudnya. Oke. Nah, sehingga ya kamu benar-benar harus memahami konteks ini. Persamaan reaksi kimia dan konsep mol. Oke. Nah, jadi persamaan reaksi kimia itu kan ditulis dalam bentuk persamaan ya. Jadi kimia itu ditulis dalam bentuk persamaan. Dan persamaan reaksi itu menggambarkan apa? Di dalamnya itu ada berbagai macam, ada zat-zatnya. Kayak kemudian zatnya itu kan dibagi menjadi ada dua. Ada dia namanya bereaksi, atau ada hasil reaksi atau yang bereaksi. Jadi misalnya dia tuh gini, A tambah B menjadi C tambah D. Nah, kata tanda panah itu dia menunjukkan bahwasanya dia itu termasuk sama dengan, artinya pembatasnya itu yang tanda panah ini. Jadi tanda panah ini itu pembatasnya, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk tanda panah itu termasuk ke pembatasnya. Pembatas maksudnya kayak sama dengan gitu, kayak gimana sih, kayak hasilnya apa gimana? Iya, pembatas kalau misalnya A tambah B itu tuh yang hasil apa reaktannya. Sedangkan hasilnya atau produknya itu yang mana? Produknya itu adalah C tambah D. Ya, ini ada dua. Kalau misalnya ada tiga, A tambah B tambah C menjadi C tambah D. Nah, berarti kan yang ini ada tiga
reaktannya. Iya. Produknya Iya. ada 2 kayak gitu. Ya, bahkan ada yang cuma C tambah D jadi A. Oh, berarti A ini produknya, C tambah D itu ya yang bereaksinya kayak gitu. Paham nggak konteksnya? Itu namanya aman. Ya. Ada yang tanyakan sejauh ini? Masih belum mudeng? Enggak. Jadi jadi sebelum yang tanda panah itu sebelum bereaksi dan tanda panah itu kayak kayak simbol reaksinya gitu, kayak bereaksi jadi C plus D gitu. Iya, itu hasil produknya, produk reaksinya. C tambah D itu. Dari A plus B. Dari A plus B gitu. Misalnya kayak gini, H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Nah, yang mana produknya? Produknya H2O. Yang manakah yang bereaksi sebenarnya atau reaktannya? H2 plus setengah O2. Nah, itu. Oke? Oke. Nah, kemudian wujud S itu artinya solid. Solid itu artinya padat. Oke? Kemudian ada L, dilambangkan L, ada liquid. Liquid itu cair. Kemudian ada G itu gas. Kemudian AQ atau aqueous, itu larutan. Nah, jadi itu ada 4 fasenya dalam kimia. Makanya diwanti-wanti, S itu solid, L itu liquid, G itu gas, AQ itu aqueous. Paham? Maksudnya gimana? Misal nih, H2 dalam bentuk G. Oh, berarti H2-nya dalam bentuk gas. State of matter gitu. Stereometer, iya. Jadi kayak fasanya, bentuknya, wujud reaksi dan produknya. Itu hasilnya. Ini kan H2 doang tanpa zatnya. Kalau misalnya kita buat H2 gas, H setengah O2G, H2OL. Oh, berarti itu H2 itu gas direaksikan dengan setengah O2 gas menghasilkan air dalam bentuk cair. L itu liquid. Gitu. Paham sejauh ini? Iya. Iya, iya. Ini apa sih? Jadi kalau misalkan solid sama gas bisa bereaksi kayak misalkan A terus sampingnya G gitu bisa gitu. Bukan masalah itu nanti diketahui dari soal. Oh iya. Ya, jadi Makanya kita kamu gini. fokusnya Nah, ke itunya aja. Kita jadi fokus ke rumus itu aja, ke apa sih namanya? Ke reaksi sama produknya aja gitu. Kayak state of matter-nya kita nggak usah pikirin gitu. ya, tetap dipikir. Bukan tetap dipikirin, itu intinya tuh kan percobaan laboratorium. Kalau kamu mau coba di laboratorium, biasanya itu akan kamu lakuin dong, gitu loh. Ya. Nah, kamu kira H2O itu rasanya apa? Cuman cairan Enggak. doang gitu. Eh, H2O apa? kan cair. H2O itu Ya, apa? air. Air itu Cair. cair doang, liquid doang. Iya. Enggak, Enggak, bisa jadi gas. dia bisa H2O dalam bentuk G, dia H2O dalam bentuk S, solid. Solid. Oh, oke. Tahu H2O dalam bentuk solid apa? Es batu. Dah,
Jadi kayak di kimia itu sedetail itu dia. Jadi walaupun nanti ketemu NaCl itu bulan, makanya dia penting NaCl dalam bentuk apa? Oh solid, berarti dalam bentuk yang kristalnya itu NaCl. Kalau NaCl dalam bentuk aki, oh berarti NaCl-nya udah larutan. Jadi orang tuh ngelihatnya dari situ. Pentingnya di sini apa? Cuman memproyeksi dari nanti kalau penelitian gitu. Sama perhitung-hitungan juga penting sih di sini. Paham? Paham. Nah, kemudian perbandingan jumlah partikel reaksi dan produk serta arah reaksi. Tanda panah. Tanda panah itu ada dua dia. Ada tanda panah ke arah kanan, kemudian ada tanda panah arah kanan kiri. Dua gitu. Itu Kalau ada kanan kiri itu kayak siklus gitu maksudnya. nah, gitu. Ini setimbang kalau kanan kiri itu. Makanya kayak maksudnya setimbang tuh gimana? Reaksi yang ke arah kanan itu sama dengan reaksi ke arah kiri. Gitu. A tambah B Itu setimbang dengan C tambah D. C tambah D setimbang dengan jadi B tambah A. Gitu. maksudnya kayak masih sama aja gitu dari reaksinya, kayak nggak ngaruh gitu ya, jadi setimbang. Setimbang itu kan konsep kesetimbangan kimianya nanti. Nah, itu nanti ada dipelajarin di materi kimia lainnya. Konsep kesetimbangan itu. Gitu deh. Yang penting kamu tahu dulu arah tanda reaksi itu ada dua. Tanda gini ke kanan, sama tanda kanan kiri atau setimbang. Hmm. Jadi yang kalau kanan kiri itu kayak di secara kimia gimana jadi setimpang tapi bereaksi gitu, masih bereaksi gitu. Masih ada perubahan tapi setimpang gitu. Halo? Halo? Kedengeran nggak? What is it? Feel it, blood doing. Feel it, blood doing. Feel it, blood doing. Yeah, what is it? Feel it, blood doing. Feel it, blood doing. Feel it, blood doing. Yeah, what is it? Feel it, blood doing. Feel it.
Oke. Sinyalnya hilang tadi. Karena jelas. Halo. Ya, oke. Oke. Sampai sini ya tadi ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat dia tuh harus setara kiri kanan. Setara kiri kanan tuh apanya yang setara? Sebelah kiri jumlah unsurnya sama, sebelah kanan juga unsurnya sama. Misalnya di sini H2, berarti hanya ada 2H sebelah kiri, sebelah kanannya ada 2H. O-nya juga gitu. Oh, 2 yang di tengah itu maksudnya melambangkan keduanya gitu. Jadi ada 2O gitu di tengah. O2 itu berarti 2O-nya, tapi kirinya O-nya 1. Berarti ini belum setara. Makanya disetarain sama kayak gini bentuknya dia. Nah, kayak gini. Maka kalau gini bentuknya nih, dikalikan 2, biar hanya 4, berarti kan di sini 4H. Dan 2O, sebelah kanan itu ada 4H dan 2O. Ini kan 2 kali H2 itu kan hanya 4. 2 kali O itu O-nya 2. Paham? Kiri kanannya. Berarti yang bawah itu setara. Yang bawah setara, karena kiri kanannya sama. Itu, itu yang 2 kecil di bawah, apa kan? Emang nggak bisa langsung 4H gitu ya? Oh, harus dipisah gitu. Kan emang awalnya kan H2O. Kan O-nya 2, H-nya 2, tapi yang di bawah jadi 4H tuh maksud itu dari mana 2-nya lagi tuh? Ini kan 2 depan itu kan 2 koefisiennya. Maka kita mainkan koefisien Oh, namanya. ini ya contoh ya, sorry. 2 kali H2. 2 kali 2 kan 4. Bukan, ini jadinya yang bawah tuh H-nya 2. Kan oke jadi 4H, tapi kenapa? Berarti hidrogennya kan 4, tapi kenapa nggak langsung 4H gitu? Kenapa 2 gede atas? Kan 2. awalnya H2. Awalnya kan yang di atas. Ya. Awalnya tuh di atas. Kamu nggak boleh merubah unsur, nak. Nggak boleh. Ini tuh kamu mungkin nggak nanti ini air. Oh, air itu H4O. Kamu diketawain nanti. Bukan itu. Kalau ini nanti kamu buat hidrogen H2 itu jadi H4. Nggak ada H4. Kamu diketawain. Bukan, maksud saya itu yang kan yang 2H oke dari atas. Nah itu yang ini kan masuk kamu itu yang bawah ini yang lingkar ini. Kenapa nggak buat H4? Nggak bisa, atau 4H itu nggak bisa. Itu masih 2, jumlah H-nya masih 2. Lah tapi kan depannya 2. Ini kan 2 kali 2 4. Depan ini namanya koefisien. Jadi kita tuh mainin koefisiennya. Dalam menyetarakan reaksi kimia itu mainin koefisien namanya. Nih, dia kan tetap ini kan tetap H2O. Nggak akan merubah unsur apapun, tapi yang dimainnya apa? 2 di depan sini. Biar apa? Hanya 4. O-nya 2. Paham nggak sejauh ini? Koefisien itu apa? Koefisien itu yang di depan unsur atau senyawa. Jadi nanti kalau kamu ketemu unsur yang kayak gini, Na2CO3 menjadi apa-apa, jangan kamu rusak nak ini. Emang itu unsur yang kamu mainkan yang depannya nanti di sini. Kamu taruh 4 kayak, kamu taruh 3 kayak, kamu taruh 2 gitu. Karena yang depan itu koefisiennya. Jadi nanti ketemu A tambah B menjadi C tambah D. Misalnya nanti ketemu 2A tambah 3B tambah 1C tambah 5D. Yang ininya orang ini mainin. Biar unsurnya sama. Bukan merusak dari apa yang udah ditatankan dari awal. Paham? Ya, enggak, koefisien itu apa? Kayak penyetaranya gitu. Supaya setara itu kita mainkan koefisien depan itu nanti. Kan 2H2 gitu. Bukan menambah unsur. Oh, biar sama-sama 2 gitu, biar O-nya 2. Biar sama-sama 4. Gimana caranya biar sama-sama 4? Oh, bukan. Itu kan Bapak tulis 4H itu di atasnya apa maksudnya tuh?
Ini kan 2 kali H2, 2 kali H2 itu 4H nggak? 4 hidrogen nggak? Iya. Kalau O2 itu berarti ada 2 oksigen nggak berarti? Iya. Ya nggak? Itu yang sebelah kiri. Sebelah kanannya juga sama kan? 4H dengan 2O kan? Paham? Kan harusnya Iya. setara kiri kanan. Paham konsep setara yang dimaksud? Nah, masih apa ya? Masih bingung yang dua gedenya itu buat apa? Yang angka 2 besar di depan tuh apa? Koefisien. Koefisien. Biar hasil akhirnya kelihatan setara gitu. Jadi 2H 2O gitu. 2H2 tambah O2. Nah, itu yang nomor 1 di kurung tuh di ujung apa tuh? Maksudnya? Itu kan ada angka 1 I di kurung tuh apa di setelah O? Ini. Nah, Itu L, bukan I. oh liquid ya. Nggak ada. Yang Oh, dalam ini kurung itu cuma ada 4. G, L, S, sama AK. itu berarti yang di bawah itu setara karena sama-sama 2 gitu, 2H 2O gitu, nggak kayak yang di atas ya. Enggak, kalau kamu kalikan nih, kan 2 dikali 2 itu 4. Ya enggak? Berarti 4H. Nanti kalau ketemu nih di depan nih, 3H2, berapakah H jumlahnya? Ada 6. Berarti lebih banyak daripada yang di atas. Paham? Itulah penting mainnya koefisien. 3,5 H2 berarti 7 hanya. 3,5 kali 2 itu 7. Nah, ya kan dikali kan. Tapi berarti yang bawah tuh lebih banyak daripada yang atas dong. Yang atas kan cuma 2. Karena kan kita pengen nyetarain. Oke. Fungsi penyetaraan apa? Biar kiri kanan sama. Kamu tahu kenapa yang di atas itu salah? Kenapa belum setara? Karena 2-nya cuma 1. Duanya cuma satu, yang mana? Yang duanya cuma satu. Apa ya? Yang cuman yang O-nya nggak ada angka 2-nya. Cuman di H-nya doang. Yang di sebelah mana? Kiri Yang atau kanan? di H-nya. H yang mana? H yang atas. Ini 2H. Penilainya tuh kiri kanan. Kamu paham nggak? Rehan, kiri kanan itu maksudnya mana? Gimana? Tadi ingat tanda panah itu sebagai apa dia? Sebagai pereaksi. Sebagai pemisah. Berarti yang kiri yang mana? Aku tanya yang kiri yang mana? Kamu paham nggak yang kiri yang mana, yang kanan yang mana dulu? Sebelum masuk ke benar-benar ini. Maksudnya yang kiri yang mana, yang gimana? Yang kiri itu sebelah kiri dari tanda panah. Yang kanan itu sebelah kanan dari tanda panah. Sebelah kiri yang itu kan yang belum direaksiin. Ya, apa sebutkan? H2 sama O2. Itu kiri. Yang kanan yang mana? Yang kanan H2O. Itu yang kita bandingkan. Itu yang kita bandingkan. Camkan baik-baik. Itu yang dibandingkan. Yang kiri hanya ada 2. Yang kanan hanya ada berapa? Yang kanan hanya 2. Yang kiri O-nya ada berapa? O-nya ada 2. Yang kanan O-nya ada berapa? Ada 1. Itu yang salah. Nggak bisa, harus setara kiri kanan. Makanya lahirnya yang ke bawah, yang di bawah ini dibuatnya orang. Biar bisa setara itu gimana gitu. Makanya di bawah itu coba, kalau kita pakai kiri kanan, yang kiri kanan tadi, coba. Yang di bawah itu hanya ada berapa? Yang di bawah. Yang 2H2 itu.
Hanya ada 4. 4. 2 kali 2. Oke. Ya kan? Kan 2 kali 2 kan? Iya nggak? Heeh. Oke. Terus yang kanannya ada 4 juga. Enggak, yang kanannya 2. Yang mana yang bawah? Yang 2H2O itu. Enggak, yang hasil habis direaksi. Mm-mm. Itu hanya 2, O-nya 2. Coba yang ini kamu bilang tadi berapa? Hanya 4 gitu. Yang sebelah kiri. Iya kan 2 kali 2. Terus kalau yang 2H2O kamu bilang hanya 2. 4. Berarti setara sama atau enggak hanya? Sama. Yang sebelah kiri O-nya sama enggak? O-nya berapa sebelah kiri? Hanya 2. Sebelah kanan ada berapa O-nya? 2. 2. Kiri sama atau enggak? Sama. Selesai. Itu namanya masuknya reaksi. Hmm. Ada yang tanyakan mungkin? Ini prinsip dasar kimia yang harus kamu pahami. Biar kamu nanti nggak diinin sama teman-teman di dalam. Kenapa ini gitu? Oke. Nah, nih. Biar kamu makin paham. Yang kiri berapa, yang kanan berapa coba? Yang kiri ada apa aja? Yang kiri ada C2, H5. Satu-satu. Kirim C sama C, O sama O gitu. Yang kiri C-nya ada? Ada 2. Yang kanan C-nya ada? Yang kanan C-nya ada 2. Lihat betul-betul. Nah, Ya. Yang kanan bukannya sekalian ya kan 2 di bawah tuh kan, CO 2. Oh, itu buat O-nya doang. Sekarang aku tanya, H2O apakah duanya milik O? Enggak. H. Oh, Kalau ya, sorry. CO2 C-nya milik punya berapa? 1 dong berarti. 1. Kalau yang kanan C-nya 1. Hanya Terus sebelah. H-nya kalau di kiri 5, kanan 2. 6. Kok bisa 5 yang sebelah kiri? 6 dong. 6. Oh iya kan, oh ya sorry, ada 1 lagi ya. Jeli. Oh, dihitung juga. Oh iya ya. Kalau nggak Iya, dihitung nggak adil dong. iya, iya. Nah, terus Nggak abis ada itu linknya. berarti berarti O-nya kalau di kiri 3 ya? Iya. Yang kanan berapa? Oh ya, yang kanan sama 3. Nah, gitu maksudnya. Kiri kanan tuh melihat dari mana? Tanda panah. Sama jumlahnya yang mana. That's why. Paham nggak? Iya. Tapi nggak cuma segitu doang ya. Karena dia bakalan ya kan penambahan koefisien reaksi. Ya. Kemudian suatu persamaan reaksi disebut penyetaran reaksi. Nah, langkah-langkah menyetarakan reaksi, pertama tulis persamaan reaksi yang belum setara. Jadi reaksi di ruas kiri dan produk di ruas kanan tanda anak panah itu harus setara. Pokoknya harus setara banget mereka ya. Tetapkan besarnya koefisien dengan menggunakan persamaan matematik. Setelah itu baru tulis reaksi kimia secara lengkap. Nah, gini, C2H5OH. Nah, kita tulis dulu nih. C-nya kita anggap ini A.
Yang C2H5OH itu kita anggap A depannya. Ini koefisiennya ya. Ini koefisiennya yang depan itu B. Ini koefisiennya C. Ini koefisiennya yang namanya D. Paham belum? Oke. Gimana? Kamu ketika dijelasin ke orang, kamu pada fokus kemana? Kayaknya itu nggak berubah-berubah deh. Kenapa? Persamaan. Atau kamu masih nyatat? Enggak. Terus yang dilihat tadi apa? Enggak, ini saya kan lagi sakit, jadi biar bisa minum obat sambil makan. Nggak bisa di multitasking dong. Nggak apa, satu-satu aja. Nggak, kan aku udah bilang ya ke kamu, Rehan ya. Karena tipikal belajar kamu itu sangat jauh nih. Nah, jadi gimana caranya? Ya, yang aku saranin tadi gitu. Kasian dong, maksudnya kayak kalau aku sih ngulang-ngulang terus kan yang paham aku kan, kayak gitu. Nggak masalah ngulang-ngulang, cuman kasiannya adalah kamu nggak fokus itu. Dari dulu itu. Sejak kita kayak udah 1 tahun lebih ya, kita ketemu tuh aku udah tahu itu tuh nggak masalah terbesar kayak gitu. Itu sih. Jadi udah sekarang gimana? Jadi aman nih pas ini ngejelasin, nggak bisa, nggak bisa. Kamu yang sama, ada yang kayak gimana pun itu, nanti kamu di kuliah habis nanti. Udah ditaruh. Apa? Ditaruh. Kamu kadang ngerjain makanan, kamu kadang ngerjain yang lain gitu. No, aku nggak masalah kalau kamu tingkat ininya cepat nangkapnya, itu nggak masalah. Tapi kamu harus tahu diri kamu sendiri gitu loh. Oke. Kalau sambil makan itu sambil fokus aman atau nggak bisa? Coba tes dulu. Enggak. Kamu makan tadi kamu fokus nggak? Enggak bisa, kurang. Kayak kalau yang simpel tadi pengertiannya iya, tapi kalau hitung-hitungan enggak, jangan. Itu. Yang pertama habis waktu, sekarang udah jam berapa? Jamnya apa? Ya itu. Ini koefisien A kecil itu koefisien, B itu koefisiennya, C itu koefisien, C kecil, D itu koefisien. Maka kita kan buatnya C itu ada di 2A. C itu jumlahnya ada 2 di A. Ya kan? Dan itu sama dengan 1 di C. C kecil ini. Nah, kalau H, hidrogen itu ada 6 di A. Ya kan? 5 tambah 1. Yang kamu sebutin tadi. Itu sama dengan ada 2 di D. Gitu. Nah, O nih yang banyak. O itu ada 1 di A, 2 di B, ditambah 2 di B, sama dengan ada 2 di C, ditambah ada 1 di D. Sekarang kamu tahu penempatannya enggak? Tar. Ya, gimana tadi maksudnya? C sama dengan 2A. Sama dengan C yang kecil kan, tuh yang sebelum. Posisinya C. Posisi C itu ada di A sama di C kan? Ya. A itu ada jumlahnya ada 2 C2, ya kan? Berarti 2A. Sedangkan C itu di 1, 2. Maksudnya gimana? Maksudnya C 2A
Kayak A-nya Jumlah 2 gitu. C-nya jumlah C-nya itu ada berapa? Ada 2 kan di A? Iya, Berarti kan 2A. oke. Sama dengan jumlah C yang ada di CO2 kan 1. Jadi 1 C. Udah dipahami belum? Maksudnya kayak C yang kecil gitu. C yang kecil. Fokusnya ke C yang aku lingkarin. C yang kecil tuh ada 1. Koefisien. Ada 1 dong. Terus yang 2A itu buat C yang besar. Ya kan? Ini penempatannya. Ini namanya penempatan. Kalau kamu bingung, C ini kita ubah. Kalau kamu bingung, kita ubah sendiri. Nggak apa-apa. Mau kasih X, Y, Z juga nggak apa-apa. Aduh, ini tempet dong dia. Mau diubah? Kita ubah aja. Kamu pusing soalnya mau pakai itu. Ini jadinya Kalau diubah ada B kan? B. Ini D. Ini L. Ada. Biar berubah juga warnanya, ubah. Ini B. Ini D. Ini L. Ini M. M nggak ada kan? Ya. Udah? Mau diubah kayak gitu? Bisa. coba dulu. Dan takutnya kamu nggak paham. Nah, kalau C besar, itu ada di 2B berarti. Sama dengan 1C, 1L. Paham nggak konteksnya nih, gimana ini? Oh, yang habis reaksi sama dengan Ya, ada di hidup. yang kamu sebutin tadi. Barusan kamu sebutin, yang aku bilang benar itu jawabannya gitu. Yang reaksi itu, yang di ibaratnya kayak D gitu ya. Yang L tuh kayak D gitu. Ya, nah kan kalau kamu pusing tuh, maksudnya C kecil C besar apa gitu. Nah, sekarang aku ganti depannya itu nggak pakai yang sebelah kiri sebelah kanan, biar kamu paham. Berarti yang menentukan cuma posisinya aja. B, D, L, M itu adalah koefisiennya. Gitu. C itu ada di 2B, C itu jumlahnya ada 2 di B, dan sama dengan ada 1 di L. Ya enggak? Paham nggak sejauh ini? Sekarang yang H. H Bentar. itu Berarti C itu ada gimana? Ada 2 di B, kan C2 ya kan. Berarti ada 2 di B. Nah, terus habis itu ada 1 di L, yang L itu ibaratnya kayak kayak C kecil yang di atas tuh yang jangan sebutin lagi, nanti kamu bingung. yang hasil itu. Kita move on aja, ini kita coret aja nih. Nah, pusing nanti kamu. Jangan jadi coret, aku malah makin bingung kalau coret. Loh, sama aja kan intinya konteksnya. Oh iya. Bukan masalah makin bingungnya, nah. Aku tuh pengen cari metode biar kamu tuh makin mudah paham. Nggak, Kalau kamu kecil C besar aja kamu nggak paham, gimana caranya coba? Sekarang aku tanya, gimana caranya aku meyakinkan kamu kalau kamu paham posisinya dulu? Nggak, aku takutnya kalau misalkan dicoret terus aku baca lagi, aku lupa maksudnya dicoret itu apa gitu. Kayak biasa aja gitu, jadi aku tahu kayak oh yang merah ini contoh gitu. Enggak contoh. Itu kita ubah benar-benar ubah. Karena kamu gini loh, kimia itu kecil C besar itu ngaruh. C kecil C besar itu ngaruh. Nah, sayangnya orang ini menyontohkan
A, B, C, dan yang kamu nggak paham C itu apa, C kecil itu apa, C besar itu apa gitu. Kamu tahu perbedaan C besar dan C kecil yang sebelah kiri? Sekarang C saya tanya. kecil yang itu yang habis direaksi, kalau C besar yang sebelum. Bukan. Apa? C kecil itu koefisien, C besar itu karbon. Itu jawabannya. Iya. Oh iya kan? BDLM itu apa? B yang ini nih. Ini apa? Yang sudah kita bicarain ini. Yang apa sih namanya? Apa sih? Reaktan ya? BDLM ini. BDLM itu simbol apa namanya? Simbol untuk menentukan namanya? Apa koefisien bukan ya? Benar, koefisien. Makanya aku tuh cuma pengen ngubah koefisiennya aja. Orang mengelambangkan A, B, C, D itu kecil itu. Yang bikin kamu bingung, aku ubah jadi BDLM. Karena nggak ada simbol BDLM yang akan kita tulis nanti. Gitu. Tahu nggak cara permainan aku tadi gimana? Iya, iya. Nah, itu. Sekarang kita lihat posisi H. H itu ada 6 di B, ya nggak? Ya. Sama dengan ada 2 di M. Kenapa Ya. sama? Sudah mendengar ini. Kalau yang koefisien awal tuh yang sebelum direaksiin ada 6. Kan H5, itu ada OH. Jadi total ada 6. Hanya terus habis direaksi jadi 2. Jadi H2O. Jadi H-nya ada 2 doang. Jadi 2M. Ada 2 di M. Nah, kalau O itu ada 1 di B, ya nggak? Ya. Ada 2 di D, benar? Ya. Sama dengan 2 di L sama 1 di M. Ditambah 1 di M. Nah, ini maksudnya kayak di itu huruf-huruf tuh kayak buat pemisah gitu ya. Biar kita tahu C itu jumlahnya berapa, hanya berapa, O-nya berapa. Dan situ kan nanti kita bisa menentukan BDLM itu nilainya berapa. Oh, jadi kayak kita tahu setiap rumus ilmiah tuh jumlahnya berapa gitu ya. Ya emang harus gitu. Biar ke kiri kanan sama. Enggak, tapi maksudnya gitu kan biar setiap rumus ilmiah ketahuan jumlahnya berapa. Lah, emang gitu, nah. Kiri kanan itu harus setara. Oh, iya. Apalagi yang dilakukan coba. Oh, biar kita bisa setarain gitu ya. Lah emang itu kan. Maksudnya emang gitu, emang itu udah setara gitu. Lah ini kan belum setara nih pasti. Yang atas ini. Nah. Ini tuh belum setara nih. Ya kan? Iya. Nah, karena dia belum setara itulah kita setarain. Cara nyetaranya gimana? Kita lihat satu-satu. C-nya berapa jumlah kiri kanan, H-nya berapa jumlah kiri kanan, O-nya berapa jumlah kiri kanan. Oke, nah habis itu Habis itu misal kalau kita misalkan B itu 1. Kalau kita buat B itu 1, jika B itu 1, ya kan? Berarti L-nya itu bisa kelihatan kita nanti berapa nilainya. Dari yang C ini. Kan dia 2B sama dengan 1L. Nah, B-nya 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan L. Berarti L itu berapa? L itu adalah 2.
Aman? Ya. Maksud gimana? Jadi kan 2B sama dengan 1L. Di B itu ada 2 gitu. B itu Terus 1. 2 kali Hah? 1. Kan jika Eh, B sama dengan 1. jika 2AB sama dengan 1 gitu. Kok 2AB? 2B sama dengan 1 gitu. Ji- Jadi jika 2AB sama dengan 1, Kenapa 2AB? maksudnya jika 2B sama dengan 1, 1L kan? ya sama dengan 1L. Nah, terus bawahnya 2 kali 1 sama dengan L, berarti L itu ada 2. Karena 2 kali 1 2 gitu maksudnya. Heeh. Tar, coba. Terus lanjutannya gimana? Ini 6B sama dengan 2M. Kamu pernah nanya dosenmu nggak? Enggak, jelasinnya cepet-cepet jadi enggak sempat nanya. Enggak paham juga dari awal. Jadi kan jamnya jam sore tuh. Jam apa sih? Maghrib lah jamnya. Jadi udah capek duluan gitu. Berarti kalau pagi seger kamu paham. Kemungkinan. Soalnya Kemungkinan maksudnya kemungkinan paham. Jadi pagi-pagi tuh olahraga kalau nggak lari renang. Habis itu siang, masuk lagi siang. Siang tuh pengantar alat lab sama kimia fisika sama yang praktikum. Nah, habis praktikum baru pelajaran yang biasa ini di paling akhir sampai jam 6. Jadi paling paling sore ini pelajaran paling sore. Jadi kayak udah nggak nangkep duluan. Kayak sekarang udah kan yang L-nya udah dapat 2. Berarti 6B sama dengan 2M. Nah, tadi B-nya 1 kan? ya. 6 kali 1 sama dengan 2M. Berarti M itu adalah 6 kali 1 kan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Paling tiba-tiba dibagi. Kan dia pindah 2M. Kalau kamu masih nanya, aku suruh kamu belajar matematika SD lagi. Oh, biar setara kayak apa ya? Biar urut gitu dari atas. Apanya Jadi berada? jadi hasil yang dari 2B sama dengan 1L tuh dijumlahinnya itu dibagi sama yang hasil bawahnya tuh yang 6B sama dengan 2M. Karena oke, bagus. Kamu kayaknya cocok jadi ilmuwan deh. Bisa menemukan sesuatu hal yang menurut kamu bagus. Kenapa Ya, kamu mikir? tapi gitu kan ya? Enggak. Enggak, makanya kenapa dibagi? Lo kan 6 kali 1, 6. 6 sama dengan 2M. Berarti M itu kan 6 bagi 2. Oh, oke. Ya, oke. Oke. Cuma itu aja nanyanya. Enggak kamu tanya lagi kenapa Enggak, kayak gitu. enggak, saya kira kayak sama urutannya sama yang 2B gitu. Jadi 6 kali 2 gitu. Iya, 6 kali 2. Kenapa 6 kali 2? Makanya yang 2B kan sama dengan 1L itu. Nah, oh, bentar. Aku balikin lagi. Kenapa? Kenapa analisamu? Ayo, keluarkan semuanya. Kenapa kamu kayak Iya. gitu? Iya. Oke. Ya, dibagi-bagi. Yang itu dibagi karena emang caranya begitu apa gimana? Caranya begitu gimana? Emang prosedurnya gitu. Emang rumusnya gitu. Artinya prosedurnya gimana? Ya, yang nggak tahu. Maksudnya dibagi tuh karena emang gitu caranya apa gimana? Oke.
Kamu udah beli buku paket kelas 4 SD? Hah? Kamu udah beli paket buku kelas 4 SD? Pernah dibaca? Udah lupa, udah lama. Udah lupa, udah lama. Atau punya adik mungkin kelas 4? Enggak ada yang kelas 4. Emang gitu pembagiannya. Ya. Oke. Ya deh, 6 sama dengan 2M. Supaya tahu M ini, maka 2 ini akan menjadi per di bagian 6 ini. 6, 2. Aku bilang dia itu akan dijolakinnya ke bawah. Gitu. Kan prinsip kali silang. 6 per 1 sama dengan 2M per 1. Berarti nanti 2-nya kali 1 ke bawah sini, yang gini. Gitu. Oke. Itu. Ini semua ada apa? Di kelas 4 SD. Iya, udah lama. Bukan masalah udah lamanya. Ini prinsip dasar manusia. Oke. Oke. Aman. 6 bagi 2 berarti M-nya 3. Ya, jadi 3. 6 bagi 2, 3. Nah, terus? Sekarang yang bawah O. O itu kan 1B tambah 2D sama dengan 2L tambah 1M. B-nya 1. Berarti 1 kali 1 tambah 2 kali D. D kan belum dapat tuh. Sama dengan 2 kali L-nya tadi berapa? 2 ya. Ini 3. Ini L-nya 2. Ini B-nya 1. 2 kali 2 tambah 1 kali 3. Ya kan? Itu sama dengan sebelah kiri. 1 kali 1, 1. Tambah 2D. Sama dengan 2 kali 2, 4. Tambah 3. Udah? 1 tambah 2D. Fokus, nanti kamu tanya lagi. Tambah 2D sama dengan 7. Kamu lihat ke jaring layar kah? Iya. Kan 2 kali D. 2D. Itu 2 kali D tiba-tiba jadi 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2. Sama dengan 7 kurang 1. Enggak, pokoknya kamu harus ngeliatin. Aku udah malas ngulang dari awal lagi. Kayak gitu-gitu aja mulu, nggak ada perkembangan. 2D sama dengan 7 kurang 1, 6. Lihatin baik-baik apa step goresan aku buat ini. D-nya adalah 6 bagi 2. Berarti D-nya adalah 3. Silahkan dilihat lagi. Paham? Halo. Ya. Udah paham? Kita lanjut ya. Bentar ya. 2D sama dengan 7. Ini kayak ngulang yang di atas ya. Ulang yang apa? Yang di atas tuh, yang 6/2 hasilnya 3. Ya topologi kali.
Emang cara jalannya sama? Enggak, tapi akhir-akhirannya. Iya, emang salah. Enggak. Oh, itu yang satunya pindah ruas ya. Yang 1+2D itu pindah ruas jadi 7-1 gitu. Mm-mm. Benar. Nah, oke, terus coba lanjutnya gimana lanjutnya? Ya udah, selanjutnya adalah kita akan isi titik-titiknya. Isi B itu tadi berapa? Satu. Maka B tadi satu kan? Maka di sini satu nih. Satu C2H5OH. Tapi nggak ditulis aja satunya. Nah, tadi itu D-nya berapa? D-nya ada 3. Berarti sini 3. 3O2. L-nya berapa? L-nya tadi 2 ya? Nah, maka 2CO2. Terus yang terakhir M. M-nya berapa? M-nya tadi 3 ya? Nah, M-nya 3 berarti 3H2O. Lengkap dah, sudah. Selesai. Kalau kita lihat kiri C-nya 2, kanan C-nya 2, hanya 6 ke kiri, sebelah kanan juga 6, O-nya ada 7 sebelah kiri, sebelah kanan juga 7. Setara? Udah benar, setara. Oh, ini kayak soalnya kayak itu ya, kayak kita harus ngelengkapin ya. Mm-mm. Oke, oke. Ya, 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 oke, lanjut lanjut. betul. Ingat intinya apa? Kiri kanan sama. Ini adalah cara. Kamu mau coba latihan soal nomor 1 dulu? Ini kayak cara yang awal apa yang matematik tadi? Mau kamu analisa boleh cara awal, pakai yang cara awal tadi boleh. Analisa juga nggak apa-apa, Nah, yang coba. pakai ABC atau MM. Hafal dulu, hafal dulu bentar. Gimana? Ingat-ingat dulu cara awal. Mm-mm. Tapi dosen tuh Oke, Kak. Kok? Halo?
Udah ketemu belum? Nah tadi masih nulis rumus tapi tiba-tiba enggak tadi masih nulis yang itunya. Dia mati. Yang nomor 1 sama kan ya caranya ya? Ini dapat aja dapat jawabannya. Sama yang awal. Ini kan nggak terlalu berlibat. Kalau masih kayak gitu. 1, 2, 3 itu masih nggak terlalu berlibat. Yang nggak berlibat itu yang kayak nomor 4, nomor 5, yang panjang-panjang. Gitu. Oke.
Yang bawah bener gak jadi itu jadi H2Cl2. Ya yang atas yang nomor 1 bener gak? H2Cl2 terus menjadi Enggak, apa sih kan disamain jadinya awalnya itu yang ada dua besarnya itu jadi H4Cl2 terus dipersamain jadi H2Cl2. gimana maksudnya? Ulang. H4Cl2 jadi Nggak bisa. H2Cl2. Kan udah dibilang nggak bisa pakai H4. Jangan merubah. Jadi itu jadi H2Cl2. Jangan merubah. Ya bukan H4 maksudnya kan 2H2 Ah, 2 enggak maksudnya ah, itu maksudnya H2 2H2 tambah Cl2 ah. sama dengan H2Cl2. Nggak bisa. Berarti 2HCl2 gitu. Nggak bisa. Jangan diubah. Kata kuncinya jangan diubah. Kita HCl aja. Yang berubah itu depannya nih apa gitu. Depannya apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. HCl2 Yang HCl2. diubah. Nggak bisa. Kok ngotot? Oh, datar. Kalau jadi kalau 2HCl bener gak? Gini. Ya, Sekarang kita buktiin. Kiri hanya berapa? mana? Yang awal Kiri hanya berapa? hanya 2. 4. Ya 4 Kan kamu 4. nulis 2 itu. Iya ya, 4 maksudnya 4 hanya 4. Kanan hanya berapa? Kanan Jumlah. hanya 2. Udah setara 1 belum? belum. Kanan, kamu paham nggak kanan berapa jumlahannya? 2 Berapa jumlah total? 2. Kiri berapa jumlahannya? 2. Dari mana duanya? Kan 4 kamu nulis 2. 4 4. Kiri CL-nya berapa? 2 Kanan CL-nya berapa? enggak ada. 1 Ada, bagus. 1 2 juga. ya 2 Kan ya. 2 HCl. Maaf. Salah baca. Maksudnya itu. Udah setara belum kira-kira? Udah. Salah, belum. Nggak adil, nak. Harus kiri sama, kanan sama. Oh, berarti 2HCl2 gitu. Oke. Kalau kamu bingung, buat H di kiri berapa? Ditulis. H di kiri berapa? H di kiri 2. Jumlah total H di 4 kiri berapa? 4 Kanan berapa? 4. Kiri berapa? Apa? Kiri berapa kiri? Kiri 4, kanan Kanan berapa? Lihat baik-baik. kanan 2. CL kiri berapa? CL kiri 2. 2 CL. Kanan berapa? 2. Setara udah apa belum? Udah. Kalau taunya sudah dari mana? Ada nggak yang beda kiri kanan? Ada Itu haknya. kenapa 4 hanya? Jadi salah kamu itu cuma 1, nah. Ini kenapa kamu buat 2? Kenapa Ya. 2H2? Kalau udah benar semua. Mau Oke. bukti? Coba buktiin. Kiri berapa jumlahnya sekarang? Kalau cuma H2 doang. Kiri berapa? Oke.
Kiri 2. Kanan. Kanan 2. Cl kiri berapa? 2. Kanan berapa? 2. Udah setara belum? Ini Udah. yang namanya setara. Kiri kanan sama. Itu yang dimaksud setara itu. Jadi kamu berupaya gimana cara bentuknya sama, kamu tidak merubah bentuk. Kamu bukan merubah H2Cl2 itu tidak boleh. Tetap HCl, cuman depannya itu apa? Angka berapa? Nggak boleh berubah jadi Cl3, itu nggak bisa. Bukan sakerap, enggak. Ini reaksi kimia. Emang udah paten. Cuma di depan Cl2 itu berapa? Itu yang dicari orang. Bukan kamu merubah jadi H4, nggak bisa. Di depan H2 itu berapa? Paham nggak? Nomor 2. Tulis baik-baik. Hasilnya gimana? Biar belajarnya mudah. Yang pertama tuh HCl2 ya. 2HCl. 2HCl bukan HCl2. Kalau gini, cara menyebutnya itu ya. Kalau orang bilang HCl2, maka bentuknya kayak gini. Pahami baik-baik cara penyebutannya. Kalau dia bilang 2HCl, orang udah paham bentuknya kayak gini. H2O, H2O, bukan HO2. Paham nggak? L2O, L2O, LO2. Harus paham di situ. 2H2 penyebutannya. 3Cl2. Paham? Sekarang nomor 2. Oke. Ntar ini tipek rusak Bos. Tipeknya rusak. Ambil tipek baru. Nah, ini yang 2 disetarain juga kan apa gimana? Halo? Yang nomor 2 disetarain juga kan? Ya, emang setarain semua. Coba baca instruksinya apa? Sorry. Kalau itu kan yang itu kan yang SO2 tambah O2 kan nggak setara karena jadi SO3 kan. Bener gak?
Halo? Gimana? Itu yang SO3 itu kan salah kan, karena nggak setara ya kan, yang SO2 tambah O2 jadi SO3 tuh karena disuruh setarain karena SO3-nya itu nggak setara kan, iya nggak? S-nya sama, berarti O-nya yang mainin. Nah berarti nah, jadi SO4 bisa nggak sih jadi SO4? Jangan diubah. Pikirannya itu tidak boleh mengubah konstruksi yang ada. Tapi kira-kira depan itu apa? Depan SO3, depan O2 itu apa? Depan SO2 itu apa? Itu kata kuncinya. Biar setara. Depannya SO itu apa gitu? Depan SO2 itu apa? Depan O2 itu apa? Koefisiennya itu berapa gitu. Kayak gitu. Biar kiri kanannya sama. Itu namanya setara. Jadi itu jadi 2 SO. Halo? Maksudnya 2 SO? Jadi 2 SO, S-nya 2, O-nya 2, jadi 2 SO. Bisa nggak? Rehan, kamu paham nggak bahasa yang aku lontarkan tadi? Rehan paham nggak bahasa yang aku lontarkan? Tidak boleh merubah. Kalau dia SO2, SO2 aja. Kalau dia O2, O2 aja. Kalau dia SO3, SO3 aja. Berarti Kamu berarti pikirkan tuh depannya berapa biar sama. Nggak boleh jadi SO5, itu nggak boleh. Perhatikan berarti baik-baik, tidak boleh merubah. oh berarti itu jadi SO2 tambah O1. Nggak boleh merubah, nakku. Allahu Hah? Akbar. Nggak Gimana boleh nih? dirubah. Nggak, maksudnya gimana sih? Kan kan disetarain. Terus nggak boleh diubah, maksudnya gimana, kayak depannya nggak boleh Nggak berubah boleh gitu. kamu merubah bentuk belakang, itu nggak boleh. Yang perlu kamu bilang lagi 4, 7, 6. Itu cuma bisa. Kalau ini setara ya. Mau ditambahin. Depannya itu cuma kasih koefisien berapa gitu loh. Oh iya, iya. Berarti Sekarang aku jadi tanya, sekarang aku benar-benar tanya ke kamu. H2Cl2 menjadi 2HCl itu kamu benar paham nggak? Yang tadi yang kita kerjain nomor 1 itu benar-benar paham nggak? itu kan karena biar apa sih jadi Sekarang aku tanya, bener tanya. Yang hasilnya kita ini H2 tambah Cl2 tambah 2 HCl, ada nggak yang berubah? Yang dari bentuk awal yang belum setara ini, ada nggak berubahnya? cuman ada angka 2 di depan HCl-nya. Benar, itu fokus kita. Kita nggak akan merubah apa yang ada di kontribusi menjadi SO7, SO8, SO9. Enggak. Kita tuh pengen tahu apa di depan ini biar kiri kanan itu sama. Koefisien yang di sini tuh. Perhatikan, H2 depan koefisiennya 1. Cl2 depannya 1. 2 HCl ini depan koefisiennya ada 2. Ini yang kita ubah. Gitu loh. Menentukan koefisiennya apakah 1, 2, 3 dan seterusnya, 2,5, 3,5, 5,5. Tapi tidak akan merubah apa itu H2-nya nggak berubah jadi H3, Cl2 tidak akan menjadi Cl6, nggak ada. Nah, kalau jadi 2 SO3 bisa, kan ada 2 SO-nya 2. Terus nanti Udah kan? kan S-nya baru 1 kiri. Apa?
S yang di kiri itu 1 kan? Iya, Yang sebelah kanan berapa? Sekarang aku tanya. 1. Kan kamu nyebutnya 2SO3. Jadi S-nya 2 dong. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Kalau bapak nyelesainya gimana kalau kayak gini? Saya nggak tahu deh, saya nyerah deh, gimana gimana kalau bapak. Tinggal kasih 2. Selesai. Depan. 2SO2 tambah O2, 2SO3. Selesai jawabannya. Mau uji, uji sendiri. S kiri berapa, S kanan berapa. O-nya kiri berapa, O Nah, kanan berapa. jadi diubah jadi 2SO2 plus O2 sama dengan 2SO3 gitu. Kalau kamu uji, setara nggak dia? S sebelah kiri berapa? 2. Setara, setara, S setara. sebelah kanan berapa? Iya, iya, oke, oke. Enggak, jangan ya, oke, oke, itu jangan. Aku nggak mau kayak gitu. 2, 2. O sebelah kiri berapa? Oh, sebelah Total. kiri ada 4. Hmm. Hmm. Eh, Sebelah kiri ada berapa? sebelah kiri ada 2. Hmm. 2SO2 tambah O2 tuh kiri. O sebelah kiri totalnya berapa? Sebelah Dan kiri ada 4 kan, O2 sama O2. ini kan 2 SO2. Berarti 2 ini kali O2 juga dong. Setara, nak. Satu artinya itu kali semuanya. 2 kali S, 2 kali O2. Berarti O-nya ada berapa? 4. Ini O 4O. Sebelah kanan ini 2O. Jadi ada 6 Kiri O-nya. kanan ada berapa? Kanan sama Berapa? 6. 2 kali O3. Gitu kan? Iya, 6O. Kiri kanan udah sama belum? udah. Itu yang dimaksudnya penyetaraan itu sendiri. Gimana caranya ngasilnya sama? Ada nggak aku ngubah jadi SO6? Ada nggak aku ngubah SO4? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Cuman kita mikir gimana caranya kiri kanan itu sama dengan menambahkan angka di belakang, di depan itu. Tapi ingat, ketika kamu kalikan angka, 2SO2 adil. Jangan korupsi, jangan berat sebelah. 2SO2, 2 itu kali dengan S, 2 itu juga kali dengan O. Nanti kalau sampai ada 3 nih, nah di sini misalnya 3, 2 KClO3, 2 kali K, K-nya ada 2, 2 kali Cl, Cl-nya ada 2, 2 kali O3, O-nya ada 6. Halin semua. Itu maksudnya koefisien itu sendiri. Iya, Paham nggak? iya, iya. Ntar Kurang coba, mengerti. mau coba 3, ntar coba. Hmm. Nah,
Halo, Pak. Itu Kenapa? benar gak sih berarti yang bentar. Yang nomor 3 tuh yang di sebelah kanannya itu FE2 itu yang 2 itu E-nya kan. E-nya 2, ya kan? Enggak, FE2 itu berarti gabungan. Berarti FE-nya 2. Gitu. FE-nya 2. Bukan E-nya 2, F-nya 1, bukan. Benar gak kalau yang nomor 3 tuh kan ada F kan ya hasilnya kan Sebutin FE2. aja. Sebutin aja reaksinya. Nanti aku nilai. Benar atau salah. Kan yang hasilnya kan ada FE2. Reaksinya itu 2 Fe plus O2. Bener gak? 2 Fe plus O2. salah. Belum setara. Kamu cuma ngeliat Fe-nya doang. O-nya kamu nggak kiri kan gitu. Oh ya, maaf. Oh berarti itu. Bentar. Fe-nya udah benar sama udah setara. Yang O-nya bermasalah. O-nya itu kan O-nya 3 kan ya. Yang kanan, yang kiri kan ada berapa? Yang kirinya ada 2. Enggak dong. Oh berarti 2 Fe tambah 2 O2. Kalau 2O2 ada 4 O-nya. Oh, entar. Nah, ini gimana? 3 apa 6 ya? Kan dibagi nggak bisa. Kalau gini gimana kalau O-nya 3? Kalau sekarang coba kalau Fe2O3-nya jadi 2 Fe2O3, masih mikir nggak kamu? Apa? Kalau yang sebelah kanan itu 2 Fe2O3 gitu. 2 Fe2. Berarti 2 Fe 2 O2 awalnya kan. 2 Fe2O3. Nah, misalnya kayak gini. Kamu ketemu nggak Fe-nya berapa depannya, O2 itu berapa depannya? Fe-nya 2. Kalau Fe-nya 2, kan sebelah kanan 4 dong. Lihatlah baik-baik. Sekarang Fe2O3 itu kita rubah depannya ada 2-nya. Coba fokus lihat ke bawah, Ya. yang kulingkarin. Sekarang coba jadi berubah gini. Berarti kan ada 4 ya Fe-nya. 4 Fe bisa nggak? 4 Fe Bisa. Yang penting jangan merubah Fe4 Fe2, jangan gitu. 4 Bisa Fe tambah 1 itu nggak apa-apa. tambah O-nya. Oh, sebelah kiri berapa, sebelah kanan berapa? Sebelah kanan dulu nih, lihat. Yang sebelah kanan 3. Berarti yang sebelah kirinya gimana kan ganjil 3. Sebelah kanan berapa? Coba aku tanya lagi. Sebelah kanan 3, O3. Salah. Nah. Tadi kamu selalu nggak adil. Kamu bilang Fe-nya 4, sekarang kamu bilang O-nya 3. Berarti kamu nggak kali dengan 2 gitu. Adil, nah, adil. 2O2. 2O ya, 2O. Tiba-tiba 2O. 2O2. Sekarang Fe2O3, O sebelah kanan berapa? Aku tanya gitu, O sebelah kanan berapa? O sebelah kanan.
Kan kali sama, kali yang ini. Kamu kok bisa FE itu 4 tuh, FE itu 4 tuh dari mana? Kan yang di kanannya 2 FE 2. Berarti 2 ini cuma milik FE doang gitu, menurut kamu? Oh itu nggak berhak gitu dikali dengan 2 gitu. Oh, Udah sering dibilang, nak. 4O, 4O, 4O. Oh gitu, 4O. 4O2. Kenapa 4O2? Aku tanya, aja sebelah kanan tuh berapa? Yang sebelah kanan Jumlah O sebelah kanan tuh berapa? 3. 3O2, 4 FE tambah 3O2. Kenapa sebelah kanan tuh berapa jumlah O-nya? Apa? Sebelah Jumlah kanan sebelah kanan berapa? 3. Oh, Ya jadi 6. Maaf, jadi 6 nanti. Ini tuh berlakulah adil, nak. Ya, aku tulis besar-besar. Berlakulah adil seadil-adilnya. Nanti kalau kamu temu 4 A 2 B O 3, A itu ada 8 karena kamu kalikan dengan 4. 4 dikali 2 8. B itu ada 4 jumlahnya karena 4 kali B. O itu ada 12 karena 3 kali 4. Lakulah adil. Itu namanya koefisien. Oke, makanya ada namanya 2 FE 2 O3. FE-nya ada 4 karena 2 kali FE 2 kali 2 4. O-nya ada 6. Karena apa? Karena 3 kali 2 6. Udah adil belum sejauh ini? Udah berarti 6O dong, 6O2. Sebelah kanan 6O. Sebelah kiri udah 3O2, udah selesai. 6O juga kan? Ya. Sebelah kanan 4 FE. Sebelah kiri udah 4 FE belum? Udah. Berarti udah setara? Udah. Selamat. Itu jawabannya berarti. Apakah kita merubah? Enggak. Memikirkan aja depannya itu apa. Itulah namanya penyetaraan reaksi. Lalu gimana untuk 4, 5, 6, 7, 8, 9? Kenapa ini sulit banget? Makanya ada formula yang ini. B, L, M, N, D, ini, itu. Dia menentukan di depannya itu apa. Karena udah pusing menentukannya. Kalau masih 1, 2, 3 ini masih bisa kita keker. Ini kayak, oh ini 2, oh ini 1, ini 3. Biar kiri kanannya sama. Tapi kalau udah 5, 6, 7, itu kita udah mikir tuh. Atau kayaknya udah 9, 10 teman udah mikir lagi tuh gimana depannya ini berapa gitu. Itu paham nggak? Ya. Ingat ya, adil. Ya. Oke.